Kisah Para Rasul 9, hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2026. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus yang menyetujui Stefanus untuk dibunuh semakin berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, dia untuk memperlancar aksinya, dia minta surat kuasa kepada majelis, kepada imam besar, supaya dia bisa bawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Tujuannya supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia sudah punya surat kuasa untuk menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Itu rencana dari Saulus, dan kita lihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, dia sudah berjalan ke Damsyik, sudah punya surat kuasa di tangan, dia sudah sangat percaya bahwa dia bisa melakukan apa yang dia rancangkan, rancangan hatinya. Tetapi firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan dalam hati manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, ketika ia sudah dekat kota itu, sudah dekat ke Damsyik, dia sudah pikir-pikir mungkin saya akan tangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan Yesus. Rencananya begitu, tapi yang terjadi adalah tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia, dia rebah ke tanah dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan suaranya berkata, Saulus yang bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus tidak menganiaya Yesus secara langsung. Dia mau menganiaya orang-orang yang mengikuti dia, murid-muridnya. Tetapi ternyata yang dianiaya itu Yesus sendiri. Dan Yesus yang datang membela orang-orang yang dianiaya oleh Saulus ini. Nah, ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Perintah Tuhan Yesus, kau bangun, Saulus, pergi, jadi diminta bangun karena tadi dia rebah ke tanah. Bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Belum tahu apa yang dia akan buat, dia harus bangun dulu, pergi ke dalam kota, baru nanti di sana ada perintah instruksi yang berikutnya, apa yang dia harus perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saulus mengikuti suara Tuhan Yesus yang berkata, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Dia bangun, dia berdiri, dia mau pergi untuk mengikuti suara itu, tetapi saat dia membuka matanya, ia tidak dapat melihat apa-apa. Sehingga mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saulus yang gagah perkasa dengan semua keinginan hatinya, saat berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia ternyata tidak bisa lagi melihat apa-apa. Dia membutuhkan orang lain untuk menuntun dia masuk ke Damsyik. Rencananya, tujuannya semula menjadi sangat berbeda.
3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ada 3 hari waktu dia tidak melihat apa-apa, waktu yang membuat dia dibentuk oleh Tuhan. Nah, di ayat 10 di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Jadi sementara situasi dengan Saulus ini terjadi 3 hari 3 malam dia tidak melihat, nah Tuhan menjumpai seorang muridnya yang ada di Damsyik namanya Ananias. Dan dia berfirman dalam bentuk penglihatan, Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Di sana, di Jalan Lurus dia harus mencari rumah Yudas. Nah, di rumah Yudas itu ada seorang dari Tarsus yang bernama Saulus yang sedang berdoa. Dan yang berdoa itu Saulus melihat, sudah diperlihatkan bahwa seorang bernama Ananias akan masuk dalam rumahnya, dalam rumah Yudas itu, menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada Ananias untuk pergi menumpangkan tangan kepada Paulus supaya dia bisa melihat kembali. Nah, di situ Ananias yang ternyata sudah kenal Saulus semua, dia kasih tahu, saya dengar. Dia belum kenal tapi dia dengar tentang Saulus, bahwa begitu banyaknya kejahatan yang Saulus sudah lakukan terhadap orang-orang percaya di Yerusalem. Dan dia datang, mereka sudah tahu ya, orang percaya di Damsyik sudah tahu bahwa dia datang dengan penuh kuasa yang penuh dari imam-imam untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Yesus. Tetapi ini ketakutan Ananias, dan apa jawab Tuhan dalam penglihatan itu, ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Tuhan ternyata memilih Saulus. Ini dikatakan orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk apa? Untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan memilih khusus Saulus yang penuh kejahatan ini, yang dia mau membunuh murid-murid yang percaya kepada Yesus. Ternyata Tuhan bilang dia adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk apa? Memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ. Ananias taat kepada perintah Tuhan dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku." Dia panggil saudara sekarang ini Saulus, padahal dia tahu ini kejahatan Saulus dan rencananya datang ke Damsyik. Tetapi dia taat mendengar apa kata Tuhan, dia memanggil Saulus sekarang saudaranya. "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu." Dia sampaikan Tuhan Yesus yang menyuruh aku, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias diberi kuasa oleh Tuhan untuk memperkatakan ini, supaya Saulus saat ditumpangkan tangan kepadanya, dia kuasa Yesus yang disalurkan kepada Ananias, menumpangkan tangannya kepada Ananias. Di situ dikatakan supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memenuhi Saulus dengan penumpangan tangan dari Ananias. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi
ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Kuasa Tuhan bekerja melalui Ananias. Dia melihat kembali, dan yang dilakukannya adalah dia memberi diri dibaptis. Dia percaya yang sebelumnya tidak mempercayai Yesus. Dia mengaku bahwa Yesuslah juru selamatnya. Dia dibaptis, memberi diri, dan sesudah itu kekuatannya pulih. Kita lihat apa aksi dari Saulus sesudah dia dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima Yesus. Ada yang berubah dalam hidup dia. Perubahan terjadi saat kita menerima Yesus. Ada buah yang keluar dari hidup Saulus. Nah, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sudah berbeda, sekarang dia yang memberitakan tentang Yesus. Berani di sana, di rumah-rumah ibadat. Yang sebelumnya dia yang marah dan mau menangkap orang-orang yang mengikuti Yesus. Tuhan sanggup mengubah dengan cara yang tidak dimengerti dalam kehidupan kita. Saat kelihatan ada yang jahat seperti itu, kita tidak lihat ada jalan, Tuhan sanggup tetap mempercayai apa kata Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini yang sudah terjadi dalam hidup Saulus. Tidak ada yang mustahil dalam hidup. Sejahat-jahatnya orang dilihat, tetapi kalau Tuhan yang pilih, dia tahu bagaimana bertemu dengan orang tersebut. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memakai justru orang yang menolak dia sebelumnya. Ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Jadi mereka semua heran karena sudah tahu siapa Saulus sebelumnya. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak lihat bahwa mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah menyentuh dia, sudah bertemu dengan dia di jalan waktu dia menuju ke Damsyik. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka jadi bingung karena mereka tahu maksudnya ke Damsyik untuk menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem, tetapi dia sekarang yang yang memberitakan tentang Yesus. Jadi orang-orang di sana menjadi bingung, orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Orang yang memberitakan nama Yesus selalu ada yang berusaha untuk menstop. Saat Yesus pun waktu masih di bumi memberitakan Injil mau di-stop oleh banyak orang-orang Yahudi tua-tua, ahli-ahli Taurat. Nah, ini sekarang Saulus mau juga dibunuh. Orang-orang Yahudi mau membunuh dia. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Saulus tahu, Roh Kudus memberitahu saat ada rencana jahat. Dan sekalipun di sini dikatakan orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota di Damsyik supaya Saulus tidak bisa keluar dan dapat membunuh dia. Ayat 25, sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Tuhan memberikan ini kreativitas, ide kepada murid-murid Saulus yang dimana dia sudah banyak memberitakan tentang Yesus. Mereka dapat ide untuk mengambil Saulus dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang karena pintu-pintu gerbang ditutup. Tuhan selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Mari terus kita berharap kepada Dia di saat kita tidak lihat jalan, pintu-pintu gerbang tertutup seperti ini.
Tuhan buka jalan yang lain, jalan untuk menolong murid-muridnya, menolong dia, menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang, supaya rencana orang Yahudi yang mau membunuh dia tidak terlaksana. Rencana Tuhan dalam hidup kita. Musuh berusaha untuk membunuh, berusaha menghancurkan, berusaha untuk menghalangi semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ada menolong saat kita terus berserah kepada Dia. Biar rencana Tuhan dalam hidup kita semua terlaksana, dan semua rencana-rencana jahat musuh untuk mencoba membunuh visi kita, membunuh tujuan Tuhan dalam hidup kita, hidup anak-anak kita, kiranya semuanya bisa dikenali, tidak tertipu kita, dan rencana Tuhan seperti dalam hidup Saulus nantinya bisa terlaksana. Dia tidak dibunuh, tetapi dia diselamatkan. Ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Nah, di Yerusalem dia mencoba menggabungkan diri, tetapi semua takut kepadanya karena mereka kenal Saulus siapa sebenarnya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan jadi ada Barnabas di sini menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Tuhan pilih orang-orang tertentu untuk melanjutkan rencananya dalam hidup Saulus. Dia yang tidak dapat dipercaya murid-murid yang lain di Yerusalem, tetapi ada Barnabas yang menerima dia. Dia yang bawa Barnabas ke rasul-rasul dan Barnabas bawa Saulus ke rasul-rasul dan menceritakan bagaimana Saulus telah bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berbicara dengan dia dan bagaimana dia berani mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Roh Kudus yang penuh di dalam dia saat dia diurapi, memberikan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Selalu berusaha dibunuh orang-orang yang memberitakan firman. Kita juga mungkin dalam kehidupan kita yang Tuhan panggil mau berbagi tentang firman, ternyata ada musuh yang selalu bisa berusaha membunuh, tetapi Tuhan selalu akan menolong. Apapun cara orang berusaha musuh menjatuhkan, biar selalu Roh Tuhan menyala-nyala di dalam kita untuk terus dengan keberanian berbagi tentang Injil, berbagi tentang nama Yesus. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Mereka dibangun dalam hidup takut akan Tuhan. Jumlah mereka makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, bukan kekuatan mereka sendiri. Perikop berikut, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Sekarang Rasul Petrus yang berjalan mengadakan kunjungan kemana-mana, dan dia mengunjungi orang-orang percaya di berbagai tempat, dan ia singgah di Lida, mengunjungi orang-orang kudus di situ. Dan didapatinya Eneas yang sudah 8 tahun terbaring lumpuh di tempat tidur. Dan
Petrus dengan nama Yesus, ayat 34, memperkatakan Yesus Kristus yang menyembuhkan Eneas, meminta bangun dan membereskan tempat tidurnya. Dengan kuasa nama Yesus, orang ini, Eneas, menjadi sembuh. Nah, orang yang melihat semua penduduk Lida dan Saron saat melihat bagaimana nama Yesus berkuasa melalui Petrus, mereka berbalik kepada Tuhan. Orang berbalik kepada Tuhan saat melihat mujizat terjadi, saat melihat kuasa nama Yesus menyembuhkan Eneas. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Jadi Petrus sementara di Yope dan sementara di Lida dan Yope di mana murid Yesus, murid perempuan di situ namanya Tabita atau Dorcas. Dia yang sangat baik memberi sedekah, dia meninggal di sana. Dan karena dekat dengan Lida, murid-murid yang lain tahu bahwa Petrus lagi di Lida. Nah, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Petrus datang ke Yope karena ada murid yang 2 orang yang diutus meminta dia datang. Dan di sana dia dibawa ke ruang atas di mana mayat dari Dorcas sudah dibaringkan, sudah dimandikan dan dibaringkan di situ. Ayat 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Nah, semua perempuan janda yang di situ disuruh keluar, dan apa yang Petrus lakukan, ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Berbicara kepada mayat, tetapi Petrus melakukan itu. Dia melihat teladan gurunya Yesus sewaktu masih dia masih bersama-sama. Dia membangkitkan seorang anak ya yang sudah mati, dan ada Petrus bersama dengan Yohanes yang di bawah saat itu. Nah, sekarang dia lakukan apa yang gurunya sudah pernah lakukan, teladan, mempercayai, berbicara kepada mayat. Dan lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Yang sudah mati dibangkitkan. Ada kuasa Yesus. Ada kuasa nama Yesus. Petrus mempercayai kuasa nama Yesus untuk membangkitkan. Dia percaya, dia memanggil mayat Tabita untuk bangkit. Dan Tabita membuka mata dan bangkit. Kematian-kematian apapun dalam hidup kita, Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Bangkitlah, hai jiwaku, kalau jiwa kita sementara seperti mati. Kalau sakit, perkatakan sehat. Kita perkatakan kuasa nama Yesus di dalam kehidupan kita dan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Jadi dimanapun firman Tuhan diberitakan, dilakukan, di Yope, di Lida, di situ orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saat firman disampaikan, Injil disampaikan, aksi dilakukan, ini ada kesembuhan-kesembuhan, bukan karena kekuatan dan kuat gagah Petrus, tetapi karena nama Yesus yang penuh kuasa, Roh Kudus memenuhi dia, dan itu yang membuat yang lumpuh disembuhkan, yang mati dibangkitkan, hanya dalam nama Yesus, hanya dalam kuasa Yesus.
Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan Kisah Para Rasul pasal 9 hari ini. Shalom.